Ya, ketemu lagi di 30 menitan bersama Gede Let's Go ya, sebuah YouTube saya yang gitu-gitu aja. Kalau niat ya bikin, kalau enggak ya udah. Kali ini bersama sebelah saya adalah Hasan ya kan, nggak tahu namanya siapa tapi nama terkenalnya adalah Hasan, nggak Alan atau apa Hasan. Hasan ini adalah siapa, San? Kamu adalah apa, profesimu apa sih? Buruh panggung. Buruh panggung, atau dia juga eh ini membantu tim produksi dari band magang saya si Lampu Kau, dan juga kadang-kadang bantu LGCB juga. Dan dulu ini pertama kali aku ngerti kamu di Timeless ya. Timeless. Ya. Sekarang juga bantu Proud juga. Proud ya, Proud terakhir Di apa? Marlos juga. Rockin Solo kemarin ya. Rockin Solo. Marlos juga kamu? Marlos juga. Marlos. Stage Stage manager. manager The Marlos. Berarti kamu ngerti ya, The Marlos itu apa sih? Nyebutnya kayak gimana? Kan harusnya T Marlos sih. T Marlos. Ternyata ini ya, maksudnya setauku kalau anak band itu yang paling rame kan biasanya player ya. Paling Masa rame apanya? masa player gitu kan, satu player itu bisa banyak band. Ah ya. Ya kan biasanya. Tapi di peristiwa ini kamu ya sebagai tim produksi, kamu punya banyak band untuk kamu bekerja ya. Ya, Bener. banyak kantor lah. Banyak kantor. Kantorku ya band. Ya bener juga. Tapi yang ini ya, maksudnya yang aku tuh penasaran kan, ada pergeseran arti ya, nggak tahu kalau di zamanmu ya. Kalau di zamanku dulu itu kan bisa disebut kamu adalah, profesimu adalah kru ya, bener ya? Sama sih. Kru, Sama. teknisi itu sama nggak? Teknisi mungkin apa ya? Lebih spesifik aja. Di alatnya. Mungkin di alat ya, teknisi drum, teknisi gitar, teknisi bass. Tapi kalau dulu San, di aku ya, di zamanku masih muda, zaman masih sekolah. Iya. Namanya kru itu cuman orang yang nunut untuk bisa masuk sebuah pertunjukan. Wah, itu sering terjadi sih. Ya kan, sekarang masih juga. Masih ada. Masih ada ya. Pasti anggapan seperti itu masih lazim atau sebetulnya udah nggak lazim? Yo, lazim sih jangan sampai dilazimkan ya. Tapi yo cuman terpatri kayak gitu kan. Maksudnya iya. mau nggak mau kita harus menghadapi itu, terus kita kayak gak ngono rek asine kru iku. Ngono kan. Akhirnya kita mengedukasi ya akhirnya. Ya. Aku gak cuman arek sing cuman nggawa alat itu. Iya benar. Untuk bisa masuk. Alat. Wis tangan kru ya, tak gawe alatmu apa sih? Ngono. Nah, terus bene sing main iku gak duwe alat ngono lho. Akhirnya dhek nggawa awake dhewe. Dadi aku ngkru awakku dhewe. Tapi sebetulnya menurut kamu San, santai iki basa Jawa ya gak apa-apa. Menurutmu seorang kru atau teknisi itu apa sih? Apa ya? Yo sebuah tim di belakang dari sebuah konser mungkin, panggung. sebuah bangun. Kita ngomongin skala kecil lah, sebuah band ya berarti ya. Iya, Sebuah band. Jadi itu sangat perlu ya, diperlukan ya. Sangat. Iku lho, Meskipun apa apa ya? kontak dan yo. Kameraku nek rodok gerak-gerak didik iku ngeblur. Ya iku apike. Apike iki. Karena ya biasa lah, seenaknya swadaya juga. Aku Kenapa? ngene sampean melok ngene malah. Iya wes ayo. Aku ngene pisan wis. Iya, iki Terus sampai mana tadi? seberapa penting kru untuk, penting gak sih dari sebuah yang skala kecil aja band gitu. Band ya. Hmm. Penting, Ya. sangat penting. Kenapa? Soalnya iku kunci apa ya? Kunci lancare panggung, tim produksi. Teknisi gitar, teknisi bass ya masing-masing. Terus ada audio engineer atau soundman. Nah, itu penting. Tapi ada kalanya ada sebuah band yang tidak ada tim produksinya juga fine aja. Itu salah satu kenyataan yang bisa membalas statementmu tadi kayaknya. Iya sih, cuman Pada awalnya mungkin ya.
pada awalnya seperti itu. Tapi nanti kalau sudah di kapasitas yang besar, lebih gitu. band ya. iku naik step, pasti membutuhkan tim produksi. Hmm. Yo kru iku mau aku ya. Itu ya benar. Karena job desk-nya kru itu sebetulnya menggantikan player tersebut ya ketika soundcheck, ya benar nggak? Nggak cuman itu. Nggak cuman itu. itu. Atau apa? Yang spesifikasi, karena kruku atau teknisiku itu kalau kena karbo ya, kena nasi Oh itu iya. pikirannya itu langsung turun Oke. gitu. Jadi aku IQ itu, Male. Itu IQ. iya nggak kebiasaan ya mungkin ya. Mungkin Iya. kedepannya riders band kita itu harus nggak makan nasi. Iya. Ya khusus dia. Semisal aku dulu kan pernah jalan sama Devadatta ya kan. Dandu kan apa vegetarian yang dia nggak makan. Jadi makanannya tuh disendiriin. Jadi khusus Dandu aku request ini. Mungkin di band ini, band magangku itu nanti Bisa ya. Bisa. Kayak kru ya. Panganannya vegan. buat Tolong vegan gawe satu kru. orang Iki, ini aja, ya. orang ini aja. Teknisi drumnya ini tolong dikasih rumput laut. Terus gimana, Sir? Kalau menurutmu gimana sih? Maksudnya seberapa penting maksudnya pekerjaanmu ini? Sangat penting sih. Maksudnya step-stepnya seperti apa sehingga kamu bilang ngomong ini sangat penting dari Satu ya. Kalau kru itu udah pasti sudah tahu sourcing, listrik, routing, kayak gitu. Ya kurang lebih di panggung teknisnya seperti itu. Dan ada player yang biasanya itu nggak tahu soal source, nggak tahu soal routing di panggung itu seperti apa. Ya. Kayak gitu. Yaitu peran kru diperlukan di situ. Jadi koyo cek line. Ya. Waktu soundcheck juga. Soundcheck meskipun bandnya ikut soundcheck ya nggak masalah. Yang penting jalurnya itu beres. Di panggung beres, player tinggal genjreng aja soundcheck. Urusan sama audio engineer nanti. Oh gitu. Karena soundcheck itu juga dibatasin waktu ya. Kalau kita band yang besar-besar gitu yang maksudnya satu hari soundcheck itu nggak apa-apa ya kan? Gak apa-apa line up yo mega bintang ya. Iya mega bintang gitu. Sweng. Karena kita ya band-band biasa aja ya harus legowo menerima Iya sih. jadwal soundcheck yang berapa menit gitu kan. Berapa menit cek line malah? Cek line aja. Tapi kalau Kadang cek menurutmu standarisasi, kalau menurutmu sih, kita nggak ngomong siapa yang bikin acara ya. Standarisasi kalau dikatakan kamu bisa tenang untuk mengerjakan itu semua itu berapa lama sih? Standarnya lah. Standarnya ya. Kamu ngecek satu band yang ya kita lah yang band magangmu. Band magangku itu. Ya 1 jam lah. 1 jam ya? Sama soundchecknya kan? Ya. Sama soundchecknya. Itu 1 jam itu prepare, termasuk prepare, maksudnya biasanya kita datang kan alat masih kebungkus-bungkus. Oh, di luar itu. Di luar itu. Di luar itu. Berarti kalau sama buka-buka alatnya, masang-masang alat, Ya 1 jam setengah. 1 jam setengah, 90 menit lah. Jadi ya. kita harus datang sebelum jam soundcheck. Lah, aku mau. Butuh kru kan angkono ya, Wan. Ya. Masih player sih mungkin makan dulu. Mm-hmm. Kita tim produksi harus sudah standby di tempat. Kayak gitu. Manfaatnya kru ya iku wis. Pekerjaannya ya sih iku. Pekerjaannya. Jadi wis mari ke podcast iki sini wis mari. Buyar. Burung mari. Opo ngomong opo ngono lho. Ya, oke. Ya tapi untuk sebetulnya untuk kamu terjun di dunia ini, ya, basicmu apa? Maksudnya basicmu untuk kamu bisa, kan nggak mungkin kamu nggak bisa apa-apa terus moro-moro ya, kon tak kru irek ngono. Terus kon katanya kelopo kita kayak kon iso apa san? Aku gak iso. Nah, itu ya opo? Maksudnya apa yang pertama kali ketika orang kepingin untuk menekuni dunia ini? Karena menurutku iki saran apa aku nyeritakno? Kamu menceritakan dirimu lah. Portofolio. Awal mula. Maksudnya kayak gimana? Atau orang itu harus, karena kalau kamu cerita orang kan pasti kan terinfluence lah ya. Aku itu cocok nggak untuk jadi kru kayak ngono? Gimana? Pertama ya aku ngeband sih. Ngeband. Oh ya standar. Band, ya wis pengen nang panggung kayak gitu. Terus
tertarik dengan sumber sourcing. Iki apa sih kok iso Sony enak, Sony apik ngono. Iku aku belajar di situ malah, belajar ngulik sound. Terus ternyata nggak cuman itu, ternyata ada mixer konsol itu. Ya iku kuncine. Misalkan ada main out-nya panggung itu tadi. Kalau skala gigs kan kadang ada gigs yang nggak pakai main out toh. Jadi cuman backline aja, tapi itu kelasnya kelas studio. Main-main di gigs gitu. Cuman saiki sih koyo jarang banget. Jarang. Ya, tadi saiki wis musime gawe main out kabeh, meskipun kadang nggak ada visualnya ya. Iya. Ben-benan kan saiki ono visual sih. Mali. Iya, Ya, karena ini ya semakin apa namanya? Standarisasinya semakin naik ya. Lighting bisa. Ya, Nah, itu kan ada orang juga di situ. Terus akhirnya aku nyoba-nyoba belajar mixer. Tapi pertama kalinya kamu apa? Gitar. Gitar ya. Oh, konsentrasi di gitar berarti ya. Gitar. Gitar, main gitar ya ngono-ngono ae, gak hebat. Ya, ketahuan kamu kan. Iya. Bandmu apa namanya? Banyak malah. Nah, itu. Contoh adalah orang yang nggak hebat adalah bandnya banyak. Iya, betul. Ganti-ganti. Bukan berarti band banyak itu hebat. Enggak hebat. Nggak hebat. Karena dia nggak bisa konsen. Tapi dia hebat dalam berkomunikasi. Karena dia bisa meyakinkan orang-orang baru ini untuk aku ae. Itu ya. Berarti komunikasiku ya. Komunikasinya bagus dia. Cuman dalam ngeband dia nggak hebat. Karena bandnya banyak. itu salah faktor ya. Dan satu lagi Mali. Apa? Gak sukses. Oh, sukses. Enggak, aku nggak setuju. Sukses itu ya, Bo. Ini penilaian orang beda-beda. Oh iya sih. Ya kan? Kalau aku kini udah merasa aku sukses. Aku dulu nggak punya band. Terus tahu-tahu diajak ngeband. Terus Iya. Ada yang ngajak foto meskipun satu, itu ada yang ngajak tanda tangan, minta tanda tangan, ya nggak apa-apa. Sukses ya? Anggap aja aku sukses, aku bisa beli alat-alat, ya kan, masuk melodian, nggak takut, iya, gitu kan, takut sih. Takut belanja. Terus habis itu San? Tetap nih Bang. Ya, apa ya? Oke, kamu konsen di gitar dulu, terus habis itu ngerti konsol-konsol, gig standarisasi udah naik. Terus ya kamu ajak itu Mali, jadi tim produksi di band magangmu itu. Oh iya, aku sengaja tak? Iya. Oh iya. Waktu itu aku belum bisa ini konsol digital konsol. Belum bisa. Cuman kamu waktu itu bilangnya butuh kru teknis. Oke, aku bisa kru teknis. Waktu di lapangan disuruh pegang mixer. Dan itu digital Mali. Waduh, iki ya opo iki ya gak iso. Iya, aku eling itu. Itu di lapangan ole-ole. Bukan di ini. Ole-ole San. GC dulu, terus ole-ole besoknya. Oh iya. Setelah diajari sama Master Adit. Oh iya. Adit Cool ya. Adit Cool, bukan Aditya. Aditya juga Master. Aditya ya. Dia tuh hebat, cuman ya. Ya, begitulah. Enggak, Adit, kamu hebat. Hebatmu di luar kota aja. Kamu tahu lah, Adit ya. Urusan seragam kamu hebat, Dit. Ngerti lah ya. Ngerti aja. Jadi Adit hebat. Terus, berarti kamu pertama kali ya wes sikat dulu ya? Iya. Terus sekarang udah agak mengerti. Sudah bisa ya. Karena terbukti kamu banyak yang pakai menyewa ya. Banyak yang menggunakan jasa saya. Tapi berarti sangat penting ya kru gitu ya. Teknisi itu sangat penting. Mau nggak mau, meskipun bandmu kecil harus dipikirin. Maksudnya bukan kecil, maksudnya ketika kamu mulai ngeband, kamu harus ada pikiran untuk produksinya. Tim produksinya siapa? Karena dibibit dari awal lah. Benar. Gitu. Jadi yang ngeband sama belajar, yang teknik kru tim produksinya juga sama belajar. Jadi enak ya. Berarti pengetahuan update ya? Update. Harus update. Masa tentang efek gitar, bass atau apapun itu yang berhubungan dengan band update. Mungkin generalnya aja.
routing itu jalur-jalure masang-masang konfigurasinya mali. Jadi konfigurasinya kalau paham ya efek ya nggak rumit-rumit amat. Jadi lek wis ngerti yo wis ngono-ngono ae pasti. Oh iya. Tinggal bandnya aja milih. Soundnya kan ada yang analog, ada modern. Ya. Iku miking, iku pakai direct atau pakai apa ya? Ampli modeler kayak gitu kan. Berarti kamu komunikasi juga dengan ibaratnya kalau kamu pegang gitar ya pasti kamu berkomunikasi dengan player yang pegang gitar itu ya. Atau dengan siapapun yang kamu pegang. Misalnya kamu pegang drum ya kamu harus berarti istilahnya tektokan. Berarti kru itu atau teknis itu tidak harus nurut dengan player ya? Enggak juga. Kadang player itu kepinginnya seperti ini, tapi kondisi panggung nggak memungkinkan. Nah, itu kru bisa ambil sikap iki koyok ngene. Jadi band maksimalis sak mini koyo ngono. Kayak gitu. Jadi ya apa ya, dikomunikasi no maneh. Jadi wis tektokan malih. Iya, berarti maksudnya gini, maksudnya ibaratnya tuh teknisi atau kru itu bukan yang kayak pion yang dimajuin ya maju. Oh enggak lah. Mundur ya mundur. Maksudnya wes kon ngene, gelem gak gelem aku kudu ngene ya gitu loh. Enggak bisa ya? Enggak. Jadi kru yang baik harus juga bisa ngingetin keadaan di lapangan seperti apa. Keadaan alatnya ini waya ganti senar ta. Iya itu gitu bisa. Ya. Kayak aku sih lebih pinter deh. Iya, sawangane. Aku yo ae. Ya. Tapi selama ini apa ya hambatan terbesar San untuk ketika kamu mengerjakan pekerjaanmu ini? Kan panggung selalu berganti-ganti, vendor selalu berganti-ganti, stage manager selalu berganti-ganti. Yes. Ya apa? Hambatan terbesar ya. Apa ya? Problem solving aja malih. Jadi kita kan harus cepat switching toh sebagai teknisi atau tim produksi. Misalkan ada kendala di panggung tiba-tiba ngono. Kita soundcheck aman, tapi waktu panggung jalan tiba-tiba ada trouble apa problem solvingnya yang itu sangat susah. Apa ya? Gopo. Oh iya, memang. Tenange lho angel malih. Soalnya kita juga nggak tahu itu masalah dari mana kan ya? Betul. Sama-sama nggak taunya. Sama-sama nggak taunya. Jadi jangan takut disalahkan sama player. Oh gitu. Kayak gitu. Tapi memang ketika di panggung player udah nggak bisa ngapa-ngapain kan selain main ya kan? Iya. Jadi player juga harus percaya dengan tim produksinya tim juga. Tim produksi memang. Cuman aku kurang percaya sama teknisiku. Waduh. Percaya Tuhan memang. Iya memang benar kan. Aku di podcast ini pingin mencari sosok-sosok berbakat yang bisa main drum untuk menggantikan Yastian di Rombe. Aduh. Serius dah iki? Enggak. Enggak lah. Ora dia itu serius aku wis kangen hatean lho ini acara di-cancel, ning telu di-cancel. Bener, di akhir-akhir ini kita tuh selalu padahal di saat kita cancel teman-teman kita yang ngeband itu ya pada main semua. Makanya. Nah, itu kan itu yang heran. Apa ini sebuah latihan ya, tuku lakban. Lakban, yang penting tuh beli lakban. Lakban kertas tuh bisa ditulisin kan. Kabelnya ya marking kan? Kayak marking. Enggak buat marking. Cegak kijolan. Nanti iki mikir sapa iki kijolan ini ya apa. Tapi ngomong-ngomong soal kru sudah ya kita kru gitu-gitu aja lah mestinya. Ya yang kalau detail-detailnya bisa datang ke lingkaran lah ya. Lingkaran ya. Kalau mau misalnya sharing-sharing. Podo-podo aku yo sik tutuk level sekian. Dorong sing tutuk level. Karena kalau menurutku di dunia kita itu kan terus rotate. Iya, gitu kan. Jadi kita nggak bisa style kita yang zaman ini nggak bisa untuk zaman ini. Iya. Style kita di band ini belum tentu cocok dengan ketika kita pegang band itu. Cuman aku sih pernah nggak kamu ingat kita sama The Hydrant? Kita
statement yang ngomong teman-teman musisi. Teman-teman musisi, betul. Untuk Itu synchronize. Synchronize atau with the face? Synchronize. Synchronize ya, teman-teman musisi. Oh enggak dong, itu with the face. Karena selanjutnya kita kalah sama DJ yang soundcheck pakai flash disk. Oh iya. Enggak tahu dia soundcheck flash disk korup atau enggak lah mungkin ya. Iya. Itu kan kita hydran sama si Lambuka cuma 30 menit gitu. Itu menurutmu gimana? Yo, Mau nggak mau ya? mau nggak mau. Cuman secara mental kamu gimana? Secara mental player aku kayak jancuk gak iso iki cuk 30 menit cuk. Lu ngono Gitu kan? ya pasti kaget. Cuman ya wis. Ya wes, 30 menit. ya apa kan maneh? kita dapat jatah soundcheck segitu. Paling Dua aman. band. Iya, paling aman ya itu cek line aja. Nah, Ya. Kita harus bijaksana lah menerima. Iya benar. Terus kalau misalkan tim produksinya udah kayak biasa ya wis, Iya. pasti iso diatasi kok. Iya. Sing biasa ya maksudnya teknisi drumnya punya solusi, aku kok gini cek cepet. Terus teknisi gitarnya punya solusi juga, punya cara sendiri-sendiri lah. Benar. Komunikasi sama soundman juga kan ya. Iki gak oleh soundcheck rek, iki cek line tok. Ah. Nah, membedakan soundcheck dan checkline itu apa? Soundcheck kan uji bunyi. Uji bunyi. Nah, Kalau cek line cuman line-nya aja. berarti cuman lihat frekuensi apa? Iya. Ini itu? dapat sinyal. Oh, Ini dapat sinyal sinyal ya. ya. Kan kita kalau ya kelas band magangnya Mali kan ada technical list riders. Itu udah Dan magangku itu ini ya, Wizard. Iya. Oke. Oh ini aku pakai kaos. Ini band magang. Durma. Oh iya. Drummernya koncoku. Ini drummernya juga banyak dia. Iya, iku yo. Durma, Fat. Yang, apa yang thrash metal tuh? Anu, Veter. Veter ya. Ya, Veter, Tim Marlus. Oke. Terus Jay-Z. Kanye West. Gila, Tommy Safri. Hebat, bro. Mager bisa deh. Iya, ngelas. Ngelas wis. Luar biasa. Gila, itu kalau siapa? River Cuomo tahu. Diambil Tommy itu. Iya. Buat apa? Bikin pagar di rumahnya. Dan beda lagi. Ini apa? Cek sound sama cek line itu tadi ya. Cuman kalau kamu, kan aku selalu rancu ya lihat orang cek sound itu seperti apa. Sebenarnya kalau menurutmu tuh cek sound yang benar itu kayak gimana sih? Cek sound yang benar. Ya, cek sound apa? Maksudnya ketika kita udah selesai nih, udah per player udah fix ya, udah itu mainin satu lagu atau setengah lagu atau apa? Karena kan kalau pengalamanku, meskipun kita udah fix nih, kadang main setengah lagu itu kayak ada, wah kayaknya kurang ini, langsung kita berhenti, kita adjust lagi, atau seperti apa? Yang benar satu lagu dulu, atau kita apa, atau kalau bener sih nggak ada ini ya? nggak ono parameter ya. Mungkin yang efektif aja. Yang efektif. Masing-masing band. Tapi Biasanya tiap band itu punya cara sendiri-sendiri. Boyku soundcheck per satu instrumen, per satu channel, per satu-satu. Atau mau itu bisa langsung FOH dengan monitor. Atau bisa monitor dulu, terus kemudian baru depan FOH ya. Jadi gak ono sing bener sih. Ya setelah FOH itu apa sih? Front of house ya? Front of house. Oh iya. Ya mixer sing nang ngarep Iya. sing biasa iki sound-soundman niku. Biasa kita ini ya dipegang sama Will dan Ilmi ya. Yes, Will dan Ilmi. Will dan Ilmi itu Koldiak ya. Koldiak. Dia SPC, Sidoarjo Brengsek Club juga. Iya benar. Tak rekrut deh. Bagus. Ini Sampeyan bisa, Pak? Enggak. Oh, enggak. Aku sudah bosan berteman dengan yoga. Wow. Terus apa lagi? Oh kemarin San ini kayak sempat ini sih apa ya, kan lini masa lagi hangat ya kan. Sebuah ya maksudnya kayak kalau kamu nggak soundcheck itu sebenarnya ngaruh nggak sih, kayak aku tahu soundcheck itu perlu. Penting. Perlu dan penting. Baik untuk sekelas band apapun ya, aku nggak ngomong ini band kecil, band besar. Ya. Kalau kita udah dikasih kesempatan soundcheck,
Ya soundcheck. kita soundcheck. Ah. Cuman kalau kita dikasih kesempatan soundcheck, tapi jadwalnya molor, vendor belum siap, sehingga mengakibatkan kita hanya cek line aja. Terus kita main itu, ya apa ya, kayak gimana menurutmu? Nah, itu pertaruhannya ya apa ya? Yo pertaruhannya like pengen apik yo tim produksinya. Sedangkan waktu yang disediakan tadi kan sudah istilahnya sudah nggak cukup lah ya. Itu kalau aku bilang mungkin nggak sih, itu kembali lagi ke playernya, maksudnya siap nggak siap ya harus siap gitu. Iya ya kan? Siap nggak siap harus siap. Bener itu Malik. Cuman yo balik mana? Yo bener sih balik player ya, kayak tadi sourcing itu yo sumbere bene alate ngenah enggak. Bukan berarti ngenah itu alat yang bagus dan mahal. Iya benar. Maksudnya sehat nggak kondisinya? Betul, kabel-kabelnya. Terus gitarnya aman nggak? Kalau itu dulu. Lek wis ngena, ya wis kan tim produksi koyok kru gitare misalnya. Kru gitare kan tinggal colok-colok aja cepet kan? Iya. Dan lek koyok ngono pasti festival kan ya? Ya. Lek kasus kayak ngono ya? Iya pasti festival. Kalau festival itu ya balik lagi. Iku festival patch apa ya apa? Iki nih konsep panggungnya. Kalau festival patch kan ya drum di drum semua band sharing. Biasanya kayak ngono sih. Lek sepengalamanku. Gitar yo gitar, bass yo bass, channelnya itu maksudnya. Channelnya sama. Jadi kita tinggal colok aja. Di konsol itu biasanya sudah jadi kan, karena ada band sebelum yang main. Nah, itu. Sudah jadi, kita tinggal ngulik aja. Lah iku mau pertaruhannya yo nang alatnya awak dhewe. Terus timnya awak dhewe, ngerti gak kebutuhannya nang panggung iki. Misalkan monitor ya, biasanya monitor isinya apa ae? Dari masing-masing iya, masing-masing personal ya. iku. Wedges iki isinya apa? Speaker iki isinya apa? Iku tinggal nyateti ae, tinggal dikasih ke operator kan? Iya. Dan operatornya atau soundman-nya ini kalau misalkan yang biasa ikut band itu main kan yo pasti wis apal. Pasti yo misalnya oleh cek line tok yo iso beres ae. Kayak ngono. Tadi tim produksi ku penting yo kayak ngono-ngono iku, Mang. Iya. Kayak kasus sing kayak ngono. Iya benar. Karena kita player udah nggak bisa ngapa-ngapain ya. Iya, player nggak bisa ngapa-ngapain. Apa cari musan ngono. Wis apa iki carane ya? Dipikir ijen kan nggak mungkin nah. Ono tim produksi iki mau iso ngekei solusi. Nah, kita dibayar untuk itu. Mantap juga ya. Lumayan ya. Ini berisi lah yo. Insyaallah. Tapi ya, Bu. Ada nggak, kalau aku di Jakarta dulu, aku pernah ketemu sama temanku, dia itu membikin Sopo male? ada, dia sekarang ikut The Adams, dia ikut The Adams. Oh iya. Dia tuh punya jagoanku iku. Ya kan, segumpulan atau pertemanan yang kayak membikin tim produksi ini kayak apa ya, dikomersilkan gitu loh. Nggak, maksudnya kayak gini, kamu kalau datang ke Jakarta nggak punya tim produksi, sewa aku aja. Oh, agensi modelnya? Ya kayak gitu ya. Agensi tim produksi. Nah, jadi ya aneh sih. Aneh kan gitu. Aneh. Maksudnya di Jakarta itu. Di Jakarta itu. Maksudnya kamu nggak kepingin membikin seperti itu di Surabaya atau di Sidoarjo? Aku udah bikin sih di sini. Oh, sudah ya? Sudah. Aku kebetulan sama Indra. Indra Komeng, lek ngerti ya, yes. Indra Komeng, terus ada Baye, ada lah anak-anak kini, ada Adam juga. Oh gitu. Yang sudah kalian pernah tangani untuk tim produksimu ini band siapa aja? Siapa band yang sudah kamu apa? Tak garap. Ya apa garap? Sing tak garap. Ya. Event sih. Event. Kebanyakan event. Oh, kebanyakan event. Jadi dari corporate kan pasti. Aku ono event. Butuh tim produksi. Oh iya, iki aku ada nih bos. Ada stage manager ada, audio engineer ada, gitu. Teknis juga ada kayak gitu. Aku ngumpulin orang sing sopo ae sing berkompeten ya. Iya. Akhirnya tak garap. Kalau band belum pernah. Kalau band belum dengan pernah. timmu yang ini maksudnya. Belum pernah. Oh, kemarin ya di apa? Buro itu ya sama yang terakhir.
Yang terakhir Terakhir kemarin Andra sih, cuman kepecah kita. kepecah. Ya. Oh. Ya itu satu event juga. Boleh nyebut merek dah. Oh boleh lah, Ya, kalau sing delok iki podcast. Oh iya sih. Sing delok arek dhewe. Yo, ya sih ini gue diajak sama Risto, kawan Risto. dari Jakarta, teman-teman Jakarta. Heeh. Risto itu kebetulan pegang event Guinness Smooth Session Smooth itu Session. ada di Buro Cafe di Surabaya. Aku jadi stageman, si Indra di teknisi, dia juga pegang konsol juga, terus Adam di LO. Oh, 3 orang tuh? 3 orang itu. Oh. Harusnya Rombe itu ya, Rombe. Yastiandi ya, Yastiandi Yastiandi ya. nggak bisa, nagih hutang. Berarti Andra kemarin juga kayak gitu formasinya enggak? Kalau Andra kemarin ada dari aku untuk LO band lokal. Aku bukan stage kemarin. Terus ada band lokalnya siapa aja ya? Humi Dumi. Humi Dumi ada satu dari Malang. Girls and Her Bad Mood kalau nggak salah. Oh. Iku jenenge. Band Malang ternyata. Band Malang, Aku ya kayak ngerti wingi. Sorry. Ya. Aku ya tas ngerti. Iya, makanya. Kok tak Google. Lumayan oke. Oke ya. Iya. Oke. Bagus. Tapi tanggal 10 kita ketemu Risto ya? Enggak ya? Ini sekarang kita tanggal 5 kita bikin ini. Tanggal 10 kita ketemu Risto. White Shoes ya? White Shoes yo. Pasar Kagum kan ya? Pasar Kagum. Si Putra World. Oh ya. Jadi nanti ini kalau misalnya ditayangkan sebelum tanggal 10, ya kalian lihat aja lah. Kita beraksi dengan band magang kita. Band magangku. Yo aku pisan lah. Aku wis kangen panggung ambek arek-arek iki wingi. Iya karena Di cancel. Ping piro yo kene Oh, cancel. 3 kali cancel. Tanggal 26 kemarin. 26 Jogja cancel. 27 di Jakarta. Tangerang ya. Sebelum musim cancel lek jari keceng. Iya, sebelum musim cancel. Itu terus tanggal 3. Iya, udah 3 kali ya. 3 kali. 3 kali. cancel. Ini luar biasa. kita ada main lagi tanggal 6. Tanggal 10 sama 16. Itu. Jadi semoga ya enggak cancel karena Rindu panggung. Aku wis pengen hatian ambek Yastian. Iya. Iya. Cek masuk neraka ya. Wah, kacau. Karena meskipun kita ada kompensasinya cuman nggak enak ya. Gak enak kali. Nggak enak meskipun kita ada kompensasinya cuman kayak Ya ya. kepuasannya tuh ini bukan kita mengada-ada ya, cuman karena aku bener kayak lu aku dikasih kompensasi tapi kok aku nggak manggung gitu loh. Tapi aku bahagia. Apalagi Yastiandi. Wah, itu Mas kelunting. Aku mana tahu dari dia. Mas. Tapi hal tersulit tadi udah ya itu ya. Hal tersulit yo pakai sih aslinya. Ayo Pressure lah. pressure. Banyak pressure di panggung Harus itu cepet banyak pressure. harus cepet ngambil keputusan ya. Switching gini pokoknya kudu switching. Problem solving harus cepat. Gak harus cepat sih. Sing paling penting kita harus tenang. Iya, tenang. Kamu pernah nggak ketika main gitaris penyanyi kita gitarnya putus senarnya pernah nggak ya? Pernah. Itu berhenti dulu atau gimana ya? Enggak ya? Enggak. Masih jalan cuman gitar satu. Gitar satu. Oh. Tenang aja gitu, enggak perlu enggak perlu gopo. Penonton ngerti kok. Dia ngerti. Ngerti lah, ikut senari pedot. Ya kan. Kalau kita nggak punya serep ya kita kan terpaksa nggak punya serep gitar, kita terpaksa ganti stringnya kan. Benar. Tapi lebih baik harus ada gitar lagi ya. Iya, lebih baik itu. Lebih prepare lah. Oh ya. Cuman lek nggak ono ya wis. Ya udah aku ngomong ke orangnya ya. Oke. Kata Hasan. Kok aku malah. Ya kan kamu tadi harus ada gitar kan? Serep ya. Ya lebih baik gitu. Wedi. Enggak. Ya tapi aku ini sempat berpikir Lek snare jebol ngono ya apa ya? Nah, makanya aku sempat berpikir Iya. karena aku melihat waktu itu Ayo lek snare jebol. Metallica. Iya. Terus habis Happy itu jebol. Foo Fighters. Dia membawa senar yang persis dengan dia mainin. Wow. Jadi ditaruh di bawah gitu. Jadi ketika jebol tinggal ngangkat plug. Gitu. Oh ngono ya. Iya. Wih. Aku baru ngerti. Iya sih, podo. Iya kan, tapi aku mancingnya ya spek podo. iya kan, makanya itu. Cuman kayaknya kesempatan atau kemungkinan jebol senar itu kan headnya itu kan kecil ya. Ya, Mengingat
sama sih Male. Masih yo gitar yo pisan. Jadi awak dhewe sebagai kru iku ngecek dhisik awal sebelum main. Kita harus ya. pastikan dulu. Kayak gitu. Gitu. Jadi ini senar udah berapa kali buat manggung, senar Ah. gitarnya kayaknya udah rantas. Iya wis rantas, kakean diegres. Yo ganti. Cuman kan kalau gitar kan kayak gini loh, aku gak ngene tok San. Iya yo, tapi gak Kecuali- mungkin lah gagal produksi, gak mungkin. Cuman ya isok dititeni. Cuman kalau menurutmu San, kalau dengan profesimu sebagai apa nih, kamu bisa nyebutnya profesimu apa ya? Teknisi ya? Teknisi, tim produksi. Tim produksi ya. Teknisi lah untuk ininya. Itu bisa buat hidup nggak San? Maksudnya untuk kamu melamar nih, ngelamar pacarmu lah yo. Karena kan pasti ditakoki wong tua nih, kerjamu apa nak? Teknisi iku. Apa iku? Di tahun ibu kan enggak ada kayak gitu orang tua. Iya ya benar, kan? benar. Apa kamu bisa menjelaskan? Apa? Ya ini problematik asmara. Loh, tapi ini kan benar sama kayak orang band-bandan. Iya iya. heeh. Ya kan? Iya podo. Orang band-bandan juga kan. Cuman bedanya Iso ta urip band. iso ta band-bandan ngono. Ternyata bisa hidup. Bisa Mali. Soalnya kan ada oksigen Mas ya. Nah, ya. Kalau hidup aja bisa. Cuman nggak ada uang. Kalau ada dong. Oh, ada ya? Jangan Ada. jangan pesimis enggak. Kalau ada band-band kan ngeband. Kalau teknisi ini kan lebih spesifik ya kan. Ya apa kon jelasno ya? Maksudnya menurutmu bisa nggak untuk Bisa. jadi profesi yang tetap, terus menghasilkan, terus kamu senang-senang. Kalau kamu sih pasti senang-senang. Maksudnya untuk bertanggung jawab nantinya Harus bisa Mali. harus bisa ya. Harus bisa. Jadi awak dewe gak cuman di satu band ya, gak cuman di satu kantor. Cuman yo mungkin ada pekerjaan lain juga. Wih, kula apa pasti iso lah. Pasti bisa. Pasti bisa. Pokoknya intinya teknisi itu. Tapi kalau aku ngeliat sekarang teknisi itu sangat dibutuhin loh sekarang. Maksudnya ketika aku ngeliat tim produksi kan, kalau band kan dilihat dari tim produksinya ya, itu maksudnya kayak ini orangnya sergap-sergap, maksudnya pinter-pinter, itu pasti menurutku bisa Satset sih. ya? Satset gitu. Satset. Mau nggak mau band-band lain itu kayak wah aku juga harus punya tim produksi seperti ini. Kudune. Jadi, tapi ketika belum punya ya wis lah aku nyewa wong iki sik lah untuk ngajari kayak gini-gini. Tapi kalau kamu pernah nggak di adu argumen sampai parah gitu sama bosmu lah ibaratnya, player yang kamu pegang? Lebih bukan adu argumen sih. Apa ya, diskusi, Nah, sharing. panas. Lumayan, karena memang ada trouble dan problemnya itu aja. Problemnya itu aja. Yo diskusi, karena kita juga sama-sama nggak ngertinya sebenarnya. Iki yo apa gak ngerti solusinya maksudnya. Solusinya iku durung ketemu, formulanya durung ketemu. Pancen angel malih. Jadi ya apa ya wis misteri, son-sonan iku misteri koyo panggung iku. Ya, ini ya. Ono ae mesti. Bener. Soundcheck kita santai. Iya, Main wis oleh sone. Wah. Moro main kok ngene. Banyak faktor. Banyak faktor. Tapi ini pertanyaan, lebih menurutmu lebih susah mana? Bandnya akustik atau full elektrik? Wih, kabeh padha ono battleground dhewe-dhewe soalnya. Lo enggak, maksudnya gini, menurutku. Iya, menurutmu. Ketika aku misal kayak masuk sebuah, ketika masuk gerai makanan cepat saji, ayam-ayaman, kamu lebih suka crispy atau original? Itu kan? Iya, sama kan kayak gitu kan? Iya. Beda. Cuman ketika kamu milih, kamu lebih suka yang mana? Kamu lebih suka yang mana aja? Elektrik, yang full elektrik, atau yang akustik? Aku luwih seneng pegang akustik. Oh ya. Karena kalau dapet iku goalse, wih. Luar biasa malih. Kenapa? Ya apa ya? Ngejar akustik iku susah. Karena akustik kan biasanya nyuguhno lho malih. Menyuguhkan iki akustik dilebokno nang speaker gede. Kudu semakin mendekati bunyi iya, bunyi akustiknya itu semakin dadi kayak ngono. Lek akustik. Dadi lek misalkan aku nggarap akustik terus panggung itu jadi, seneng banget. Goalsnya lebih
kerasa. Nah, Kalau full band, bedanya di full band iki balik mana? Lek full band balik nang equipe wis apik-apik ya wis. Ono rego ono rupa lah. Kayak ngono maksudnya, iku kok equipe api-api kok metune ngene ya. Nah, Aku iku. merasa Iku kan ya banyak faktor maling. ah, Kadang alatnya udah bagus-bagus tapi PA-nya jelek. jelek. Nah, terus konsolnya bermasalah. Mungkin nggak alatnya bagus tapi orangnya nggak bisa ngoperasiin. Mungkin saja. Mungkin saja. Belum bisa maksimal. Belum bisa maksimalin maksudnya ya. Di situ kamu untuk waktumu untuk berdiskusi ya. Iya, iku nang kono aku iki ngene ae. Iki luwe punch lek koyo ngene. Ngono wae. Misale kayak ngono malih. Iya, iya. Jadi mungkin ada yang belum tahu, mungkin mestinya kepingin belajar, mungkin aku kayaknya band-bandan ini mentok, nggak bisa, mungkin aku harus berpindah profesi menjadi tim produksi atau teknisi, itu bisa hubungi Hasan aja di lingkaran Sidoarjo. Waduh, aku juga nggak sehebat itu. Nggak, maksudnya untuk sharing aja. Terus itu ya, kayaknya harus juga sering komunikasi dengan vendor ya kalau teknisi itu ya. Ya, tapi kan waktu kita ngirimin riders dicantumkan biasanya sopo sing untuk koordinasi counter riders ya aku mau. Jadi apa sih riders, counter riders apa? Riders biasanya kita kirim. Kita ini permintaan kita gitu ya. Yes. Secara list alat dan inventory awak dewe sama alat yang diminta biasanya. Diminta terus apa namanya? Berapa line gitu ya kita ya. Berapa channel. Terus apa aja speakernya ada standarnya toh. Itu kita kirimin ke panitia nembusin ke vendor. Kalau vendor misalkan nggak ada masalah dengan apa permintaan kita ya biasanya langsung aman, so far aman. Tapi kalau nggak aman mereka bakal ngirim counter rider. Nah, jadi counter rider untuk negosiasi. Kalau semisal si vendor nggak punya, mas aku nggak punya mixer ini nih, aku pakai mixernya ini, iya gimana, setuju nggak? Kayak gitu. Oke, jadi ada itu. Jadi kalau ini juga pengetahuan juga buat kalian misalnya lagi mau ngeband atau sudah ngeband, kalian bikin rider saja. Ini aku drumku berapa channel, di list saja. Itu suatu saat nanti ketika kalian band kalian udah rame, kalian punya itu siap. Jadi kalian punya punya manajer juga ya harusnya. Yo, sekalian bentuk tim produksi. Jadi ada sedini mungkin manajer, road manager, mungkin itu bisa jadi satu. Mungkin selanjutnya aku akan cari manajer ya untuk ngobrol-ngobrol. Sebetulnya Hasan ini dia udah sikat semua nih. Dia manajer juga pernah, roadman apalagi. Beda sama kru saya. Itu taunya pagi sore. Jagonya rendang. Jadi Hasan, apa rencana untuk kedepannya? Kamu dengan tim produksimu atau kamu tahun ini terakhir produksian atau apa? Aku rencana gawe iki sih. Gawe kelas. Sudah kan waktu itu kamu di hotel apa itu di Sidoarjo? Vive Hotel. Ya. Itu apa itu? Workshop aja. Workshop how to make a concert musik. Gimana cara bikin konser musik. Ya. Terus sekarang kamu mau apa? Bikin kelas apa? Kelas untuk tim produksi. Iya. Audio engineer. Terus tapi dengan skala yang kecil. Kapasitasmu ya. Iya, kapasitas. Gitu. Jadi kamu bukan sok pinter gitu ya. Enggak, aku cuman pengen meregenerasi. Kamu kan masih muda, San. Iya, tapi kan ada yang lebih muda lagi. Oh iya. Benar. Karena sing lebih produktif arek-arek iku. Yang masih bisa keluar santai-santai daripada bikin gangster ya kan. Betul. Di sini ngeband positif, nggak bisa ngeband jadi tim produksi sama. Dapat. Serius. Dapat. Iya, dapat. Selama pengalamanku Hasan dapetan. Pasti dapat. Dapat cuan maksudnya? Iyalah. Dapat kenalan juga. Hasan juga kenal sama kru-kru. Wih, banyak. Aku sampai Hasan iki sapa San? Jadi iki kru iki aku luwih kenal ya. Iya. Sampai kita nggak suka, kadang-kadang kita nggak kenal sama artisnya nggak apa-apa, tapi sama krunya kenal, jadi kita tahu gearnya seperti apa, ininya seperti apa, lebih seru. Apa ya, kru lebih dekat dengan alatnya. Iya, bener. Disayang ngono ya. Disayang. Wis, bener. Kalau nggak disayang sebenarnya nih, Pak. Ya enggak. Enggak malih.
aku nyeneni rombe terus koyo ngono, dadi kadang-kadang janji senarku kok kotor ngene. Gak dilapi. Biar gak sarung tangan lho Dek. Saiki Iya, dia sangat profesional sekali pada Iya. waktu aku ketemu itu. saiki wis This gak. one is professional guy. Heeh. Ternyata downgrade ya. itu yang aku suka dari dia. Yang lainnya tuh naik ya, Ya, dia turun Gak, karena harus gak. balance. gak. Kuyon, Mas. Ya udah, terima kasih ya Hasan. Sama-sama. Kalau misalnya kepingin tahu Instagramnya Hasan itu apa? HSN FUX. FUX. Kalau nanya-nanya Mas, kalau kepingin tukar pikiran soal tim produksi atau membutuhkan Yo, jasanya sharingnya lebih cocok sharing sih. atau membutuhkan jasamu, Oh iya, iku ya penting. bisa. Dia Boleh banget. mau band metal, dia nih Apa pegang aja? banyak ya, dia bekerja Aku di pegang band Monster, Selampu Kau, Fraud. Monster terus banget. LGCB, LGCP, meskipun gitu-gitu aja. Terus Timarlos ya, Imarlos, Timeless masih Timeless, freelance sih. freelance. Ya, Jadi ada. itu aja. Jadi dia Kolega, pokoknya yang semua kolega yang membutuhkan bantuan, aku kosong jadwalnya, gas. sikat. Sikat selama dia nggak mancing. Betul. Itu dia. Jadi macam-macam kan genrenya tadi, jadi sudah terbukti. Cuman hip hop aja yang belum. Jadi mungkin Iya, teman-teman hip belum hop pernah. yang kepingin merasakan Solo atau pernah, solo mencoba, vokal. silahkan hubungi HSNFUX di Instagram. Oke, terima Atau ke lingkaran Lingkar Studio Jalan Jenggolo ya, Sidoarjo. Sidoarjo. Jadi buat teman-teman, terima kasih sudah melihat pertunjukan ini yang tidak seberapa seru, tapi ya mungkin ada buat kalian ada pengetahuan baru, buat aku juga Ono selentingan ada selintingan. Kita ngobrol aja di komen-komen. Pasti aku balas Iya. misalnya kepingin Mas ajak iki. Siapa kok ngomong ngajak dukun nih. Aku gak ngerti cuk ngobrol sampai dukun ya apa kita obrol no. Pawang hujan dah, aku nak kenalan Pawang hujan. Ada mungkin ini Lekman, ya Mbah Man. Mbah Man. Itu bisa menemukan segala barang yang hilang. Betul. Pawang hujan juga. Pawang hujan juga. Kalau mau pesan ramen di Yoga. Wah, kayak aku promo arek-arek. Ya udah, terima kasih. Sampai bertemu di episode apa lagi podcast ya? Podcastku selanjutnya. Sampai jumpa. Jangan lupa habis kencing subscribe.